Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra. Dengan ini, saya ingin menjelaskan soal kedua dari tiga soal, yaitu diketahui dengan seorang anggota perpustakaan dapat melakukan peminjaman buku lebih dari satu buah. Demikian pula pengembaliannya. Buatlah pula implementasinya seperti soal nomor satu. Nah, soal nomor satu sebelumnya yaitu soal mengenai soal nasabah bank sudah kita upload di apa namanya di file sebelumnya. Nah, link link akan ada di deskripsi di bawah. Baik. Selanjutnya kita akan membuat soal yang kedua, yaitu soal buku perpustakaan. Nah, di soal buku perpustakaannya ini kita juga bikin ada empat hal ya. Yang pertama ada buku perpustakaan, anggota perpustakaan, controller, dan driver. Nah, untuk dua file pertama itu buku dan anggota itu bisa kita ibaratkan sebagai header. Untuk controller seperti biasa kita ibaratkan sebagai mesin. Untuk yang driver MVC itu kita ibaratkan sebagai, ya benar sekali, main dari sebuah file. Nah, untuk yang fatan buku perpustakaan ini, kita seperti biasa membuat kelas untuk buku perpustakaannya yang berisi ID buku, judul buku, dan pengarang buku. Mas, agar bisa dipakai di file-file setelahnya, kita bikin file construct untuk memasukkan ID, judul, dan pengarang yang tadi. Setelahnya, kita juga bikin fungsi untuk menangkap ID buku. Get ID buku, get judul buku, get pengarang buku untuk menangkap judul buku dan pengarang buku seperti berikut. Nah, setelahnya kita bikin fungsi untuk menampilkan informasi buku. Nah, itu bakalan ngarisan ID buku, judul buku, pengarang buku, dan ya seperti berikut. Nah, selanjutnya kita bikin Fatan anggota perpustakaan. Sebelumnya kita juga udah nge-connect si Fatan anggota perpustakaan ini dengan Fatan buku perpustakaan. Fungsinya buat apa sih, Teh? Fungsinya itu buat si file ininya, buat si file anggota perpustakaan, biar bisa pakai data-data dari buku perpustakaan sebelumnya seperti itu. Nah, di file anggota perpustakaan ini kita bikin ada tiga, tiga hal utama sih, ID, nama, dan alamat. Untuk buku pinjaman dan hitung itu variabel lain ya. ID anggota, nama anggota, dan alamat anggota itu benar-benar bakal kita pakai di anggota perpustakaan ke depannya. Nah, baik. Itu kita deklarasiin seperti biasa. Buku pinjaman itu kita deklarasikan sebagai array. Kenapa? Karena kita butuh variabel penampung seperti biasa. Variabel penampung untuk menampung data-data pecahan-pecahan yang ada di fungsi-fungsi yang di bawah seperti itu. Untuk file hitung itu kita batasin jadi 5. Kenapa? Mengikuti buku apa namanya perpustakaan di UPI itu tidak boleh meminjam lebih dari 5 buku seperti itu. Nah, seperti biasa kita masukkan di file construct agar bisa dipakai di fungsi-fungsi selanjutnya. Itu lalu kita bikin function untuk menambah jumlah buku, kita bikin function untuk mengembalikan buku, kita bikin function untuk menangkap ID anggota, nama anggota, alamat anggota, dan buku anggota seperti itu. Seperti berikut. Dan yang terakhir, kita bikin function untuk menampilkan informasi anggota yang akan memberikan ID anggota, nama anggota, alamat, dan buku yang dipinjam seperti berikut. Tidak lupa kita bikin file selanjutnya, yaitu Python controller perpustakaan. Di Python controller perpustakaan ini kita bakal nge-connect juga ke file sebelumnya, yaitu Python anggota perpustakaan. Agar bisa apa? Agar bisa dipakai file anggota perpustakaan, yaitu ke controllernya gitu, kayak variabel-variabel atau fungsi-fungsi yang tadi kita sudah buat biar bisa dipakai di controller perpustakaan seperti berikut. Nah, langsung aja di file controller perpustakaan ini kita bikin kelas baru seperti biasa untuk digunakan di file controller perpustakaan ini. Nah, di file controller perpustakaan ini kita tidak lupa kita oh, mau mendeklarasikan sebuah variabel untuk menjadikan array. Agar apa? Agar bisa menampung pecahan-pecahan dari function yang sudah kita buat di bawah seperti itu. Di sini kita ada function untuk menambahkan jumlah anggota dari ID anggota, nama anggota, alamat anggota. Seperti berikut. Lalu kita bisa membuat function untuk ngeprint anggota baru. Jadi kayak anggota-anggota yang bakalan eh, di ini apa namanya ditampilkan itu kira-kira bakal terlihat seperti berikut. Lalu untuk function buat cari anggota berdasarkan IP ID-nya juga
kita bikin gitu functionnya. Biar apa? Biar fancy aja gitu. Kayak kita pengen nyari nomor 10 Erling Haaland itu kayak gimana. Kita bakal pakai function si cari anggota ini. Untuk selanjutnya kita bikin function untuk nambahin list bukunya. Seperti berikut. Dari ID anggota, ID buku, judul buku, pengarang buku. Nah, kenapa kita harus ituin ID anggota? Biar pemark. Kalau misalkan cuma ID buku, judul buku, pengarang buku, kita nggak tahu siapa yang minjem. Nah, untuk sekarang kita mark buat di ID anggota. Untuk pengembalian buku, kita mark juga buat orang yang minjem sama orang yang buku yang dipinjam. Nah, cara marknya gimana? Kalau misalkan namanya ada yang sama, nah untuk menghindari nama yang sama, NIM yang sama, kita pakai namanya ID. Nah, ID ini adalah ID nomor gitu, kayak seri nomor yang benar-benar unik gitu. Nggak ada tuh orang yang 111 sama 1112 itu kan beda tuh. Walaupun satu-satunya tuh sama, tapi di belakangnya tuh ada angka duanya, ada angka satunya tuh beda. Jadi kayak sulit tuh kalau misalkan sama ID itu mustahil malah. Nah, lalu selanjutnya kita buat function untuk nampilin buku yang dipinjam kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja gitu. Nah, di ini di file Vatan Driver MVC perpustakaan seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan menampilkan atau membuat ya menampilkan data-data yang kira-kira sudah di otak-atik di file-file sebelumnya. Tidak lupa kita connect terlebih dahulu ke Fatan Controller Perpustakaan agar uh, file-file yang sudah di-connect dari Fatan Perpustakaan, controller perpustakaan, anggota perpustakaan, dan buku perpustakaan dapat disatukan dalam satu include ans ini. Oke, baik. Selanjutnya kita buat uh, kayak apa namanya oh, variabel yang bisa ngejalanin kayak fungsi dari neo controller anggota perpustakaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nih, jadi kayak kelas controller perpustakaan ini bakalan kita jalanin di sini ya. Nah, di sini itu kira-kira kita bisa ngejalanin apa nih? Sebenarnya banyak, tapi untuk apa namanya menampilkan output gitu kita batasi jadi 5. Itu yang pertama kita bisa nambahin anggota perpustakaan baru, yang kedua bisa apa namanya kayak nampilan anggota boleh meminjam buku maksimal 5, jadi kayak kita bisa nambahin buku seenak jidat gitu sampai 5. Tapi untuk sekarang kita oh, contoh aja gitu satu-satu. Lalu yang ketiga kita bisa ngembaliin buku, yang keempat kita bisa nampilin list buku yang dipinjam setiap orangnya, yang kelima kita bisa nampilin list anggota yang sudah daftar seperti itu. Langsung saja buat buat percobaan yang step pertama, yaitu kita bisa nambahin anggota perpustakaan baru. Itu kita bikin seperti ini. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan si eh, user itu bakalan nambah gitu. Nah, itu bakalan ada tuh namanya kayak anggota berhasil ditambahkan, anggota berhasil ditambahkan, anggota berhasil ditambahkan. Kenapa? Karena kita di sini udah nambahin 3 anggota baru nih, kayak Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Itu ada di ini ya, ada di step pertama. Itu kita apa namanya, biar these guys itu kita pakai user one, user two, user three. Biar apa? Biar kebeda gitu. Si user satu itu Cristiano Ronaldo, user dua itu Kylian Mbappe, user ketiga itu Erling Haaland. Seperti itu. Lalu untuk yang step yang kedua, eh, kita nambahin nih dari admin, dari kita gitu, akses kita nambahin list buku ke Cristiano Ronaldo, sama kita nambahin buku ke Kylian Mbappe. Nah, di Cristiano Ronaldo sama Kylian Mbappe beda ya, kayak walaupun namanya Terelia sama gitu, hujan, tapi yang satu hujan, yang satu daun tidak jauh tuh dari pohonnya, walaupun autornya sama gitu, Terelia juga. Nah, kita coba aja langsung. Wah, nah jadi eh, bukunya setelah setelah ini ya, setelah eh, setelah kita enter gitu, itu bakal langsung ke add gitu ke bukan kotak, ke dalam tas digitalnya itu Cristiano Ronaldo sama tas digitalnya Kylian Mbappe. Untuk yang di bawah ini kita sebenarnya cuma nampilin uh, file yang kira-kira ada di si Cristiano Ronaldo aja gitu, berdasarkan ID-nya. ID Cristiano Ronaldo itu 7 kan. Nah, di sini kita bisa nampilin yang dipinjam oleh Cristiano Ronaldo. Itu ada uh, yang pertama itu objek, ID-nya itu 65 gitu. Terus judulnya itu Terelie, yang terus pengarangnya itu dua namanya Terelie seperti itu. Nah, selanjutnya
karena sudah berhasil nambahin dan nampilin buku pinjamannya juga. Itu kita ceritanya pengen uh, kembaliin buku. Jadi kayak kita pengen nyimpen bukunya si Cristiano Ronaldo buat yang hujan. Tada. Jadi kayak kita bisa ngembaliin buku yang tadi udah dipinjam sama Cristiano Ronaldo. Gimana cara ngelihatnya? Sebelumnya tuh kalau pas apa namanya pas kita nampilin gitu di penampilan buku pinjaman yang di atas nih, yang di sini itu ada nih tulisannya kayak buku perpustakaan, bapak hujan, bapak dan cerelie. Nah, di sini kita kembaliin nih bukunya itu yang tadinya ada di apa namanya tasnya Cristiano Ronaldo, kita kembaliin lagi ke raknya, dan di sini arahnya jadi kosong seperti itu. Nah, yang keempat, kita bisa nampilin list buku yang dipinjam setiap orangnya. Kira-kira karena yang tersisa itu cuma ada Kylian Mbappe, kita coba tampilan Kylian Mbappe. Nanti Kylian Mbappe itu sama ya, karena Kylian Mbappe-nya oh, belum di apa ya, belum dilempar gitu. Makanya masih ada nih daun yang sudah dia tuh dari pohonnya, seperti yang kita add di awal. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, kita coba step kelima yaitu kita print anggota yang baru. Kira-kira bisa terprint tidak? Tada! Jadi kayak apa namanya? Kita bakalan ini sih kayak nampilin daftar anggota yang kira-kira terdaftar di sistem gitu. Di sini kita bisa lihat ada Cristiano Ronaldo, ada Kylian Mbappe, ada Erling Haaland. Jadi kayak gimana caranya kita nampilin ketiga eh, anggota dan buku pinjamannya seperti itu. Nah, kebetulan juga karena Cristiano Ronaldo tidak ada buku pinjaman karena sudah dikembalikan, jadi tidak terlihat di sini. eh, untuk yang Kylian Mbappe ada nih, tuh, monetarily untuk penghitungan cuma satu. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.